back to my channel. Balik lagi bersama aku, Shani. Di video kali ini, aku bakalan share pengalaman tentang kehamilan aku lagi. Yang sebelumnya aku pernah share tentang pengalaman pendarahan selama kehamilan. Itu terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sehingga video aku yang satu ini itu cukup trending dan banyak ditonton sama banyak ibu-ibu yang sedang hamil muda yang sama-sama merasakan pengalaman itu. Terima kasih banyak sudah dukung video aku. Dan mohon maaf kalau misalkan ada DM atau komen-komen yang belum sempat aku terjawab. Aku nggak sempet bales semua komen-komenan dari kalian semua. Aku cuma mau doain buat kalian ibu-ibu yang sedang hamil muda itu, yang sedang mengalami pendarahan, mudah-mudahan cepat pulih dan janinnya berkembang dengan baik. Di sesi kali ini, aku bakalan share pengalaman tentang kehamilan aku lagi, tapi bukan tentang pendarahan, tapi tentang tanda gejala kehamilan yang aku alamin itu cukup parah dan cukup sulit untuk aku jalani gitu, berbeda dengan ibu-ibu hamil yang lainnya yang mungkin dikasih biasa aja gitu. Untuk kehamilan aku itu cukup yang pertama kan bermasalah ya dari pendarahan, yang kedua juga aku akan share pengalaman aku mengalami mual muntah yang cukup parah di trimester 1 atau di kehamilan muda. Sebelum aku lanjut cerita tentang pengalaman aku ini, aku minta sama kalian jangan lupa untuk di subscribe dan like channel aku supaya aku bisa berbagi video yang menarik lainnya. Di season kali ini aku mau cerita tentang masa kehamilan aku, yaitu di trimester awal, bagaimana aku menjalani itu benar cukup berat gitu ya. Selain aku ngalamin pendarahan seperti yang aku ceritain di video ini, aku juga ngalamin mual muntah yang cukup parah sampai aku nggak bisa makan daging-dagingan selama 6 bulan. Nah, kan di video aku ngalamin pendarahan ini, aku kan di sini nyeritain tentang perjalanan aku dari pertama pendarahan sampai aku selesai bed rest. Nah, di video ini aku bakal nyeritain selama pendarahan ini tuh aku ngalamin juga yang namanya mual muntah parah. Itu sampai aku yang hanya bisa masuk nasi itu cuman sehari itu cuman sesuap aja. Yang parahnya lagi itu aku sama sekali nggak bisa makan daging ayam, daging sapi, telur, ati ayam dan lain sebagainya itu yang berbau amis tuh aku sama sekali nggak masuk. Pas awal-awal aku dinyatakan positif hamil, itu aku belum merasakan yang namanya mual ataupun belum adanya muntah sama sekali. Nah, ketika waktu itu aku masih kerja biasa aja gitu, masih di bawah santai, cuman kayak ada kram-kram aja gitu, nggak ada yang namanya mual ataupun muntah, cuman kepengen makan rujak, makan yang pedas-pedas tuh ada, cuma nggak ada sama sekali muntah dan mual. Nah, sampai aku bilang ke temen aku yang juga lagi hamil, aku bilang, kok aku nggak ada mual muntah ya, alhamdulillah banget gitu ya, belaga ya, sok-sokan, padahal kan belum ya, itu belum merasakan si tanda gejala ininya tuh belum kerasa gitu. Aku bilang ke temanku, kok aku nggak ada mual sama muntah ya, apa benar aku hamil gitu atau enggak itu. Karena kan sebelumnya aku coba juga USG di tempat kerja aku itu masih kayak kebentuk kosong aja, kantung ada cuman nggak ada si bakal janinnya gitu. Jadi aku masih bikin ini aku hamil atau enggak sih, soalnya kok si test pack juga masih samar kan, terus aku nggak ada gejala mual dan muntah gitu. Jadi aku masih belum pikiran bahwa aku hamil. Sampai akhirnya aku coba tes pack ulang lagi. Aku sampai beberapa kali tes pack kayak gini ya. Aku sampai tes pack lagi dan positif 2 gitu ya. Terus di situ aku masih belum merasakan adanya mual ataupun muntah dan masih kerja biasa aja. Sampai akhirnya itu aku ngalamin yang namanya plaque itu yang aku udah ceritain di video sebelumnya. Itu aku ngalamin plaque. Nah, dari situ mungkin juga efek karena stres juga kali ya, pikiran juga, jadi nafsu makan menurun. Akhirnya setelah kontrol dari kan aku ngeplek tuh, langsung aku periksa ke dokter terdekat, dokter yang ada pada hari itu. Terus setelah pulang dari sana, besoknya itu aku mulai merasakan yang namanya mual muntah yang berlebih. Mungkin juga ini dipancing karena efek samping dari obat si penguatnya itu, karena kan waktu itu aku minum penguat juga ya, penguat di janin juga dikasih sama dokter. Mungkin efek dari situ juga bisa memancing dari si asam lambungnya. Ketambah aku juga kan sebelum
sebelum hamil itu aku punya penyakit asam lambung atau MAH gitu ya, jadi mungkin kepancing juga karena itu. Pada saat aku disuruh bed rest itu aku bener-bener total bed rest dan nggak bisa makan. Yang aku makan tuh cuman kayak bubur di bumbu asin aja gitu, nggak boleh dipakein bawang, nggak boleh dipakein kayak ayam atau yang kerupuk dan lain sebagainya, itu nggak boleh gitu. Jadi aku cuma makan bubur sama bumbu asinnya aja. Itu juga kemakan cuma berapa suap gitu, nggak terlalu banyak. Aku tuh pas hamil itu ngalamin mual muntahnya itu bukan di pagi hari, bukan morning sickness, tapi aku tuh night sickness. Jadi setiap kali mau mendekati ke malam itu aku mual muntah parah banget, sampai kayak kerongkongan tuh kering banget, sampai nggak ada lagi yang harus dikeluarkan, tapi aku masih kayak gitu, masih kayak mual banget gitu. Padahal itu udah dikasih obat sama dokternya ya, udah dikasih obat untuk mualnya, itu dikasih setengah tablet gitu per hari. Itu masih aku kayak setiap udah mau masuk malam aja dari maghrib itu udah deh pokoknya mual muntah nggak berhenti, dan berhentinya itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu, sampai aku bener-bener lemas. Tapi aku tetap positive thinking, aku nggak mau dirawat dulu karena kan aku masih bisa minum gitu. Alhamdulillahnya aku masih bisa minum. Cuman kalau makan itu aku pilih-pilih, jadi pengennya itu makan lontong, terus nggak mau nasinya tuh nggak mau nasi yang hangat, pengennya nasi dingin karena bau kan nasinya gitu. Jadi bau nasi tuh bener-bener bikin mual. Terus makannya juga nggak mau sama telur, nggak mau sama daging-dagingan, itu pure banget pakai sayuran. Dan juga kadang aku sempat saking nggak bisa makan sayuran pun nggak bisa makan, itu aku makan itu sama keripik, kalau nggak salah keripik yang asin gitu. Nah aku makan sama itu karena aku mikir walaupun mau muntah aku harus bisa makan gitu, walaupun cuma berapa suap gitu, yang penting kan sering gitu. Paling dalam sehari itu aku makan cuma 2 suap, 1 suap, itu pun kayak harus didoping kayak makanan lain gitu. Sampai pernah pada saat aku bed rest aku benar-benar kayak ngidam pengen mangga muda gitu, tapi aku harus makan dulu nasi karena kan kalau nggak makan nasi ini aku bakalan asam lambungku itu bakalan kepancing gitu. Sampai akhirnya tuh dibeliin mangga muda sama bapakku gitu ya, dibeliin mangga muda. Nah ketika pada saat bed rest itu nggak tahu kenapa ya, aku habis 1 mangga muda besar itu dicocol garam, itu sama sekali nggak muntah, aneh kan gitu ya. Tapi ketika diisi makanan lain itu kayak rasanya tuh belum nyuap aja udah lihat aja udah mual banget gitu. Tapi aku kayak gak mau egois dan gak mau berpikiran aku pengen dirawat biar sembuh. Enggak, aku selama mual muntah ini aku alhamdulillah gak pernah masuk infusan atau gak pernah sampai dirawat gitu, karena aku tetap pengen kayak aku pengen makan gitu, pengen ada dalam satu hari itu tetap pengen ada makanan yang masuk gitu ya, biar janin aku bisa bertumbuh bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi nggak ngandelin cairan infusan, karena kayak menurut aku ya terkadang nih ada juga ibu hamil yang emang benar-benar nggak bisa makan sama sekali dan minum sama sekali, itu keluar lagi itu yang benar-benar harus membutuhkan diinfus ya, karena benar-benar nggak ada asupan makanan yang masuk. Tapi kalau misalkan masih bisa makan walaupun cuma beberapa suap asal nggak keluar lagi gitu, usahakan itu jangan tersugesti untuk diinfus, karena tetap aja nanti kalau misalkan diinfus juga kita tetap harus makan dan minum gitu, nggak bisa mengandalkan dari cairan infus aja. Aku ngalamin mual muntah ini tuh dari usia kehamilan 6 minggu, pokoknya dari pas dinyatakan aku pendarahan dan harus bed rest itu sampai usia kehamilan 6 bulan itu aku masih yang namanya mual muntah dan bau, terutama bau ke bawang itu ya, bau bawang itu sampai aku lahiran 40 hari itu aku masih bau nggak mau makan bawang gitu atau nyium bawang gitu, karena baunya tuh aneh banget bikin mual gitu. Juga nggak ngerti dari segi medis juga aku nggak bisa nelaah itu karena apa ya, tapi benar-benar aku yang ngerasain kayak dari umur kehamilan 5 minggu sampai lahiran 40 hari itu aku benar-benar bau banget yang namanya bawang itu nggak hilang itu setelah aku tamat NIPAS aja, jadi kayak normal lagi gitu. Selama hamil itu yang namanya bawang itu baunya tuh jadi aneh banget gitu. Terus selama dari usia kehamilan 1 bulan sampai usia kehamilan 6 bulan itu aku benar-benar nggak makan daging ayam, daging sapi, telur. Itu benar-benar aku nggak makan protein. Karena apa? Karena itu memancing mual muntah aku gitu. Jadi setiap kali aku makan daging, setiap kali aku makan
telur, itu aku kepancing pasti muntah habisnya gitu. Ya aku terpaksa kan. Nah, asupan protein itu penting juga ya dari daging-dagingan. Tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Jadi aku hanya mengandalkan ya makanan yang kayak seadanya aja. Yang penting aku bisa makan masuk gitu. Terus ketambah juga minum suplemen vitamin yang dikasih dari dokter. Sampai usia kehamilan 7 bulan aku baru bisa menikmati yang namanya makanan. Nah, dari usia 7 bulan itu aku baru bisa perlahan makan daging gitu. Makan telur juga bisa, makan bakso juga udah lumayan bisa gitu. Gak terlalu bau gitu. Pas 6 bulan ke bawah itu benar-benar menghindari yang namanya bakso, ayam, daging sapi, ati ayam, terus telur tuh benar-benar aku menghindari. Mau itu diolah apapun, bentuk apapun di sate dan lain sebagainya itu bener-bener aku nggak mau gitu makannya karena udah nyium baunya pun bener-bener mual banget. Dan pernah suatu hari ya aku kira gitu ya bakalan, kan kata orang-orang nih ya kalau usia 4 bulan itu bakalan hilang si mual muntahnya. Ternyata aku tuh berlangsung sampai 6 bulan si mual muntahnya tuh. Apalagi ketika aku awal-awal masuk kerja lagi gitu ya kan. Awal masuk kerja aku dikasih piket pagi terus, jadi agak lumayan bisa menahan karena kan mual muntah aku datangnya di malam hari gitu. Jadi agak bisa lumayan menahan si mual muntahnya ketika kerja. Tapi karena tempat kerja aku pinggirnya warteg, jadi setiap kali pagi itu ada bau kecium masakan tuh baunya aneh dan aku pasti mual gitu. Tapi muntah enggak. Dan bekal aku itu pas waktu kerja itu bukan makan nasi, tapi apel, biskuit gitu ya. Jadi aku bener-bener makan nasi tuh waktu mau muntah tuh cuma berapa kali gitu. Jadi yang banyakannya yang ngemil gitu. Karena nggak bisa kalau makan nasi pun harus nasinya yang kayak nggak ada baunya aja gitu, yang kayak diolah jadi nasi goreng tapi nasi gorengnya nggak pakai bawang gitu. Terus kayak apa ya? Yang makan makanan yang lain kayak di lontong gitu, dijadiin lontong kayak gitu. Karena makan nasi tuh awal-awal tuh bener-bener nggak bisa masuk. Nah, pas suatu hari aku aku dinas ya, aku kerja gitu. Aku pas kebagian malam pertama kalinya, karena kondisi pendarahan aku kan udah normal lagi, janin juga udah berkembang dengan baik, tapi cuman si mual muntahnya yang belum hilang gitu. Terus aku pernah tuh dibawa kerja dan piket malam, dan itu pas banget ada yang lahiran. Itu bener aku nggak bisa banget, nggak bisa ngelihat, nggak bisa yang namanya nyium si bau anyirnya itu dari ketuban dan si darah pasiennya itu. Bener-bener langsung mual muntah pas mau nolong itu. Dan dari situ juga aku kasihan ke partner kerja aku gitu. Karena pas aku mau masuk nih, kan kata teman aku ada yang mau lahiran gitu. Pas aku masuk itu kan ada ketubannya udah pecah dan ada darah gitu. Kan baunya beda ya kalau yang mau lahiran tuh. Aku senyum langsung kepancing, ketambahkan zona si mual muntah aku tuh adanya di malam hari gitu. Udah dari situ aku mual dan muntah nggak berhenti sama sekali sampai akhirnya udah tepar gitu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Aku kasihan sama partner aku, tapi untungnya ada partner satu lagi yang mau bantuin aku gitu. Jadi selama dinas itu aku bener-bener tiduran lemes, abis mau muntah banyak banget tuh. Karena sebelumnya itu sebelum berangkat kan aku makan dulu. Dan itu benar-benar makanan itu keluar semuanya gitu. Jadi setelah itu lemes banget, mungkin bayinya kaget kali ya dibawa piket malam untuk pertama kalinya gitu. Dan sesudah itu aku benar-benar nggak ngelakuin aktivitas apapun, yang namanya tiduran di tempat kerja tuh benar-benar tiduran, karena posisinya nggak bisa pulang juga ya karena kan tengah malam gitu. Jadi aku nginep terusin lanjut dinasnya, walaupun ada temen aku yang satu lagi, jadi kita bertiga gitu ya. Jadi dinasnya itu yang tadi berdua jadi bertiga karena aku nggak bisa, benar-benar nggak bisa megang pasien karena bau dari ketuban dan darahnya itu yang mancing aku untuk mual muntah. Nah, pas usia kehamilan 3 bulan gitu, aku pas kontrol gitu, aku bilang ke dokter, ya dok, apakah harus ini penguatnya harus diminum lagi karena udah nggak ada pendarahan nih. Soalnya aku nggak kuat dengan efek samping yang dari si penguat ini gitu, bikin panas ke dada dan bikin mualnya tuh makin menjadi-jadi. Setelah muntah itu benar-benar panas dada itu, dan tenggorokan tuh benar-benar panas gitu. Dan dokter akhirnya ya udah kalau emang nggak pendarahan lagi, nggak ada kram, boleh nggak diminum. Akhirnya kan dari situ nggak diminum. Emang lumayan mengurangi, nggak minimal ada mual muntah tapi nggak panas dada dan nggak panas di tenggorokan gitu. Kalau misalkan pas masih minum konsumsi penguat itu benar-benar nggak enak banget. Kalau orang yang punya mah ini tuh minum penguat ini nggak enak banget. Udah mual muntah, ketambah efek samping dari itu, udah deh kayak rasanya udah nggak kuat gitu. Pengen angkat tangan aja gitu pas mau muntah gitu.
hampir tiap malam tuh suami aku nyediain plastik gitu ya untuk nampung si mual muntah aku. Dan yang lebih menyakitkan itu muntahnya itu yang nggak ada sama sekali yang dikeluarkan. Jadi kita mual muntah tapi nggak ada yang keluar, itu benar-benar kayak gendok banget di sini, sakit banget gitu. Walaupun besoknya pagi itu seger lagi, malamnya menjelang malam itu muntah lagi, mual lagi, itu benar-benar aku nggak bisa ngebayangin aku ngalamin itu. Dan itu tuh di saat pendarahan gitu, pendarahan juga, mual muntah juga, sampai nggak bisa makan daging 6 bulan gitu ya. Jujur aja, fase terenak hamil itu ada di 7 bulan. 7-8 bulan tuh fase terenak, makan, minum, ngapain tuh enak tuh pokoknya mah. Jadi ada fase nggak enak ya pas hamil itu ada di fase awal untuk aku ya, sampai pertengahan gitu. Mungkin semua orang beda-beda ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang beranggapan, kok bisa bidan juga ngalamin yang kayak begitu gitu kan. Ada juga yang bilang lebay gitu ya. Ada juga yang bilang kayak, masa bidan nggak bisa nanganin mual muntah gitu kan, mereka suka nanganin pasien yang mual muntah. Tapi kan kita balik lagi ke kodrat kita sebagai wanita ya, mau status kita apapun, sekalipun kita dokter kandungan sendiri gitu ya, tapi kalau kita dikasih mual muntah, kita nggak jadi apa-apa. Kita hanya seorang wanita yang sedang hamil, yang sedang mengalami tanda gejala hamil yang patologis atau misalkan yang tidak normal gitu. Kalau ke situ kita nggak ingat sama sekali ke ilmu gitu, nggak bisa nerapin ke diri sendiri. Kita bisa ngomong ke orang lain, ibu jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Tapi pas kitanya sendiri yang ngalamin, itu benar-benar kayak ngerasa, oh gini ya, ternyata selama ini aku ke pasien tuh salah gitu. Pasien aku suruh untuk ini itu, ternyata kan aku aja sendiri ngalaman, nggak bisa dipaksain gitu. Dan emang pada saat hamil muda itu diusahakan untuk tidak meminum tablet penambah darah, karena itu nambah bikin mual. Kalau yang ngalamin mual muntah ya, tapi kalau yang tidak mengalami mual muntah itu nggak apa-apa diminum dari awal kehamilan. Karena dokter pun tidak menyarankan dari awal kehamilan untuk yang sedang mengalami HEG atau hiperemesis gravidarum atau mual muntah, karena ini bisa memancing makin parah mual muntah. Karena kan efek samping dari si tablet penambah darah ini salah satunya itu membuat mual ya. Jadi untuk yang mengalami mual muntah yang cukup parah, atau misalkan benar-benar mengalaminya itu gak bisa nggak bisa masuk makan atau udah minum, itu diusahakan ditunda dulu untuk meminum tablet penambah darah sampai mualnya mereda. Kecuali kalau emang hamilnya itu kayak hamil kebo gitu, nggak merasakan apapun, itu boleh dari awal kehamilan minum tablet penambah darah. Karena kan ini juga penting. Cuman kan kalau kita balik lagi ke efek sampingnya, itu bisa membuat kita tambah mual, itu kita tunda dulu aja gitu. Kita masih bisa kejar untuk tablet penambah darahnya itu ketika kita udah merasa nggak mual dan muntah. Aku sendiri bisa minum tablet penambah darah itu sekitar usia kandungan 5 bulan. Karena dari 1 sampai 4 bulan itu aku benar-benar masih mual dan muntah, itu nggak bisa nyium bau-bau yang menyengat, dan nggak bisa makan makanan yang memancing mual gitu. Makan rujak dan makan yang pedas-pedas pun itu aku kurangin waktu mual itu gitu. Pengen makan, tapi aku berusaha untuk kurangin biar nggak terlalu parah, biar cepet sembuh gitu. Ya pernah makan kayak mangga muda gitu ya, kayak asam gitu, tapi terlalu banyak lah gitu, nggak terlalu sering juga gitu. Minimal lah aku harus makan nasi dulu sebelum makan makanan yang pedas atau yang asam gitu. Aku sempat pikir kayak gini, kenapa ya ada ibu hamil yang hamilnya itu mulus-mulus aja, maksudnya nggak ngalamin mual muntah dan segalanya gitu ya, kayak hamil kebo gitu. Aku pengen ngerasain kayak begitu gitu, rasanya kayaknya enak gitu ya, nggak kayak aku sekarang yang kayak dari awal kehamilan itu bermasalah gitu ya, sampai lahiran pun itu aku harus di SC karena memang juga bermasalah juga, ada komplikasi juga gitu. Jadi kayak apa ya, pengen rasanya ngerasain gitu kayak ibu-ibu normal yang lain gitu kan, padahal kan bukan salah kita sendiri ya, emang harus jalannya begitu gitu. Sempat aku baca komentar dari kalian di video yang aku ngalamin pendarahan, itu ada salah satu teman yang sejawat nakes gitu yang cerita kalau misalkan dia hamil mual muntah parah sampai diinfus beberapa kali gitu, sampai kerja pun harus diinfus. Dan ada temennya yang kayak ngejekin dia kayak, lu lebay gitu, kayak apa sih, lu kan nakes gitu, lebay banget gak bisa nahan, kayak cuman mual muntah begini aja. Nah, aku mau ngasih tahu ke kalian, profesi apapun kita, sekalipun kita dokter, perawat, bidan, ataupun ya nakes yang sering istilahnya konseling ke ibu hamil gitu, yang sering mengatasi pasien-pasien yang mual muntah begini gitu. Tapi ketika kejadiannya terjadi pada diri sendiri, itu kita kayak nggak bisa ngehandle sendiri gitu. Kayak kita juga butuh bantuan dari orang lain gitu, kayak
kayak kita juga, aku tetap aja walaupun aku seorang bidan perawat dokter gitu, ketika aku ngalamin mual muntah itu aku tetap kodratnya wanita yang lagi hamil gitu, nggak bisa yang namanya aku hamil ya pengen mintanya, pengen gitu, kayak minta hamilnya normal-normal aja deh, nggak ngerasain apapun. Tapi kan kehamilan setiap orang itu berbeda karena hormon kita tuh berbeda, jadi nggak bisa disamaratakan kayak, ih kok aku hamilnya nggak ngerasain apa-apa ya, kok itu bidan atau perawat gitu, lebay banget sih sampai mau muntah diinfus segala gitu. Kan itu balik lagi ke kondisi tubuh kita ya, apalagi kalau kita ada penunjang kayak punya penyakit mah, asam lambung gitu kan, atau efek samping dari obat yang kayak tadi aku sebutin, kayak aku lagi pendarahan dan minum obat penguat janin yang emang efek sampingnya itu bikin mual gitu, itu kan bisa memperparah juga keadaan si mual muntahnya gitu. Jadi nggak bisa kayak aku nggak pengen ngalamin ini semua gitu ya, siapa yang mau juga gitu ngalamin kayak kehamilan kayak begini gitu kan, pengennya hamilnya yang baik-baik aja gitu. Jadi menurut aku ya, kita sama wanita atau sama nakes gitu, kalau ada teman kita yang lagi mau muntah, kalau ada teman kita yang lagi ngalamin kehamilan yang tidak normal gitu, cukup support, jangan sampai diejek, lebay dan apalagi dan lain-lainnya. Apalagi ya kalau moodnya ibu hamil tuh moodnya itu swing banget gitu, jadi sebentar sedih, sebentar nangis, sebentar seneng gitu. Jadi jangan sampai nyenggol lah istilahnya gitu ya. Hargai sesama wanita gitu. Jangan kayak merasa diri hamilnya nggak kenapa-napa, baik-baik aja, tapi menyindir orang-orang yang kondisinya berbeda gitu. Aku tuh ya ngalamin aja rasanya tuh berat banget di trimester 1 itu gitu ya. Kayak pernah merasa kayak posisi udah menyerah gitu, karena aku mau muntah nggak berhenti, maksudnya nggak sembuh-sembuh sampai 6 bulan itu aku benar-benar nggak bisa makan daging-dagingan kan, jadi ke badannya tuh lemes banget gitu ya, karena kekurangan protein juga kan dari protein hewani gitu. Sampai di posisi kayak kalau nggak mikirin janin tuh kayak aku udah menyerah aja gitu, kayak capek gitu, harus mau muntah tiap hari gitu, lemes, dibawa kerja juga kan, belum lagi ke sebelumnya mengalami pendarahan tuh bener sempat aku mentalnya bener up down banget gitu. Kalau nggak ada temen aku, kalau nggak ada suami aku, keluarga aku yang bener support aku gitu ya, mungkin aku nggak akan di posisi yang kayak bisa nyeritain pengalaman aku ini ke kalian. Mungkin aku akan posisi kayak mentalnya tuh jatuh gitu karena omong-omongan orang gitu. Alhamdulillah setelah itu aku ngalamin yang hamilnya enak itu selama usia kehamilan 7 bulan dan 8 bulan. Tapi sayangnya ketika lagi anak-anak gitu, aku waktu itu COVID gitu, positif COVID. Jadi kayak kenapa sih hamil aku gini banget gitu. Tapi alhamdulillah setelah anaknya lahir dan normal, sehat tuh aku senang banget dan bersyukur banget gitu bahwa oh aku dapetin si bayi ini tuh butuh perjuangan banget gitu. Butuh kayak ekstra banget berjuangnya dari lebih orang lain untuk dapetin untuk bisa dapetin bayi ini, bayi sehat ini gitu. Tapi pas lihat bayinya aku bersyukur banget gitu. Karena aku bisa ngelewatin semuanya gitu. Aku bisa kuat ngelewatin semuanya. Nah, tips buat teman-teman yang lagi hamil muda, apalagi kalau kalian ngalamin mual muntah, kalian ngalamin pendarahan atau ngalamin tanda gejala lainnya yang sekiranya bikin kalian down, tetap semangat, tetap berjuang demi janin kalian, tetap usahakan yang terbaik untuk janin kalian, dan tetap usahakan mual muntah itu tetap ada asupan makanan yang masuk, oke? Terus jangan pernah dengerin kata-kata orang lain atau kata negatif itu. Kita tetap fokus ke kehamilan kita, perkembangan si janin, dan pikirkan untuk diri sendiri gitu. Jadi kayak jangan egois mentangnya, aduh lemas, nggak bisa makan, jadi benar-benar ngebiarin diri nggak bisa makan karena apa ya istilahnya, nurutin keinginan si mual itu gitu. Kalau cuman mual nggak ada muntah, usahakan untuk dalam sehari itu minimal ngemil apapun, ngemil biskuit kayak atau makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi jangan ngerasa aku mual nggak mau makan gitu, harus bersyukur masih diberi cuman mual gitu, jadi nggak dikasih mual muntah yang berlebih. Kadang kan ada ibu hamil yang benar-benar nggak bisa masuk makanan sama sekali sampai lidah tuh kering pahit gitu ya, sampai benar-benar kayak di titik udah diinfus berkali-kali tetap kayak gitu, sampai harus kontrol ke dokter kandungan gitu, karena nggak bisa diatasin oleh obat yang cuma biasa aja gitu. Jadi harus bersyukur kalau misalnya ngalamin hamil yang normal-normal aja, dan dijaga omongannya gitu, jangan nyentil hamilnya orang lain gini gitu, karena kan setiap kondisi orang itu berbeda, hormon kita pun berbeda. Jadi walaupun kita sama wanita, tapi kadar hormon kita tuh berbeda. Jadi ada yang ngalamin mual muntah, ada yang enggak, ada yang ngalamin cuma mual aja gitu.
Jadi saling menghormati dan saling mendukung, terus saling support juga. Jangan menjatuhkan sesama ibu hamil, tetap semangat. Dan buat ibu hamil yang sedang mengalami mual muntah, itu semangat pasti terlewati, pasti. Cuman harus sabar gitu. Kesabaran tuh emang sulit banget, tapi kalau dijalanin lama-lama pasti nggak akan kerasa kok. Nah, segitu dulu ya guys video dari aku, cerita aku tentang pengalaman aku mengalami mual muntah selama kehamilan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang belibet atau yang nggak dimengerti gitu ya, atau misalkan cerita aku cukup boring gitu. Aku cuma mau nge-share aja pengalaman ini buat kenang-kenangan ke depannya. Mungkin anak aku besar nanti dia ngeliat video ini, oh ibu aku selama hamil aku tuh kayak gini buat kayak memori dia gitu ya, mengingat tentang selama kehamilan dia tuh ibunya tuh mengalami ini gitu. Jadi kayak aku share dan simpan di YouTube tuh selain untuk berbagi cerita ke kalian, itu untuk memori, untuk kenang-kenangan gitu. Jadi mohon maaf selama aku cerita itu banyak belibetnya atau nggak nyambungnya gitu ya, karena kan namanya juga nyeritain pengalaman yang otodidak gitu ya, karena kan sekarang aku posisinya udah nggak hamil nih, anaknya udah lahir, udah sehat gitu. Jadi itu aku nyeritain pengalaman aku hamil waktu di tahun lalu gitu. Jadi mohon maaf kalau ada belibet kata atau kesalahan kata, mohon dimengerti dan dimaklumi. Sekian dulu ya guys video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Untuk ibu hamil muda yang sedang mengalami mual muntah dan pendarahan, tetap semangat, oke? Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel aku, aku bisa berbagi video pengalaman yang lainnya, oke?